Jangan, Kang Mas. Aku istri adikmu. Dia tidak akan mungkin menentang aku. Cium aku. Ini memang melayang. Sama saya Joko Kentut. Mulai. Film dibuka di sebuah perguruan Tanjung Seto. Nampak dua pemuda bernama Permadi dan Singo Gledek sedang berlatih olah kanuragan. Singo Gledek, murid bertubuh besar ini, nampak cemburu melihat kedekatan Permadi dengan Citro, anak gadis dari guru mereka. Itu Permadi, ini minum. Singo Gledek yang merasa kesal ini kemudian ngeloyor pergi meninggalkan perguruan tersebut dan menemui seorang guru yang lain. Singo Gledek. Kau sakit hati pada Permadi bukan? Ia pun langsung digembleng ilmu kesaktian oleh guru yang bernama Ki Cokro Rekso ini. Bagus. Ini pelajaran pertama. Singo Gledek pun kemudian diberikan sebuah kapak besar oleh sang guru. Sementara itu guru Tanjung Seto kedatangan gadis Cina bernama Ling Ling Wei yang kakeknya adalah sahabat dari Tanjung Seto. Permadi, ayo perkenalan. Ling Ling Wei. Ling Wei, dia mau belajar silat di sini. Oh ya? Ling Wei kemudian berlatih silat bersama Permadi dan menimbulkan rasa cemburu di hati Citro. Apalagi Santi, sang adik selalu bercanda mengomporinya. Nampaknya cinta harus dibagi ya, Kak. Hingga suatu malam saat Permadi akan mencium Ling Ling Wei, Citro muncul dan lalu mengganggunya. Ada apa sih? Di tempat lain di pesisir pantai, nampak beberapa orang sedang menyambung ayam di depan sebuah kedai makan. Singkong busuk yang kau jual. Keributan seru pun terjadi. Sang pemilik kedai yang bernama Seto Prasetyo ini berusaha menghadapi para begundal tersebut. Mereka lalu menggasak sang istri pemilik kedai yang masih muda dan cantik ini. Saat bersamaan muncul rombongan dari Temenggung Trenggono dan beberapa pengawal akan menolongnya, tapi Hei, jangan ikut campur. Itu bukan urusan kita. namun diam-diam sang Temenggung turun tangan sendiri dan menghajar para begundal tersebut. Temenggung Trenggono lalu menghampiri sang pemilik kedai yang tak lain adalah adiknya sendiri. Sang Temenggung ini rupanya memberi modal kepada Seto Prasetyo untuk membuat kedai sebagai usahanya. Ia juga memberikan istri yang bernama Larasati, mantan kekasihnya tersebut. Kang Mas. Tolong bikinkan Kang Mas makanan lezat, ini uangnya. Malam harinya, Temenggung Trenggono pun menceritakan kepada adiknya bahwa kedatangannya adalah untuk mencari seorang gadis keturunan Cina yang melarikan diri darinya. Kau pernah melihat seorang wanita Cina singgah kemari? Dia menuju ke perguruan Tanjung Seto.
Wanita Cina itu. Sesaat kemudian Temenggung ini pun melimpir ke belakang dan melihat Larasati. Larasati. Kang Mas. Nyatanya ia masih bernafsu kepada mantan kekasihnya ini yang kini menjadi istri dari adiknya tersebut. Aku masih mencintaimu, Larasati. Tanpa mereka sadari muncul Setro Prasetyo yang melihat aksi bejat kakaknya tersebut. Ia nampak geram namun tak bisa berbuat apa-apa. Aku istri adikmu. Jangan, Kang Mas. Jangan. Tiba-tiba sebuah tiupan seruling yang membuat Temenggung bejat ini menghentikan aksinya. Sungai itu lambang kesaktian Mandraguna yang harus kita rebut kembali di tangan Seto Mandrawa, saudara kembarku yang jelek itu. Sebarkan dan adakan sayembara. Ayo kumpul sayembara. Keesokannya sayembara pun diumumkan untuk mencari pendekar yang bisa mendapatkan sebuah seruling yang konon dipegang oleh Seto Mandrawa, saudara kembar dari Temenggung Trenggono ini. Sayembara tersebut diketahui oleh Permadi dan sang guru. Pemuda tersebut nampak tertarik dan langsung meninggalkan perguruan. Guru, saya bersedia, Guru. Seruling naga sakti itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang betul-betul berjiwa kesatria tinggi. Ia pun sempat bentrok dengan para begundal suruhan dari Singo Gledek, bekas saudara seperguruannya itu. Tiba-tiba sebuah kapak besar melayang menyerangnya. Singo Gledek pun muncul. Terjadilah duel sengit antara kedua pendekar yang saling kenal ini. Singo Gledek nampak masih kesal kepada Permadi. Singo Gledek. Hei, Permadi. Ling Ling Wei sengaja mengikuti Permadi. Nampaknya gadis tersebut jatuh cinta kepada pemuda tersebut. Apa kau mencintai aku? Cium aku. Keduanya pun terhuyung-huyung terkena hantaman Singo Gledek. Permadi pun gantian menghajar si tubuh besar tersebut. Sudah kubilang, kita jangan bertarung di sini. Permadi pun melesat terkena hantaman Singo Gledek yang tadi berpura-pura itu. Kau tertipu. Hadangan senjata Ling Wei menyelamatkan nyawa Permadi, namun gadis tersebut tersungkur. Lalu Singo Gledek tanpa ampun lagi menghabisi Ling Wei di hadapan Permadi. Pendekar muda ini lalu menghampiri Ling Wei yang sudah tak bernyawa. Singo Gledek pun menebar ancaman fitnah kepadanya. Dia calon istri Temenggung bahwa kau telah membunuh Ling Wei. Aku sebarkan. Mampus kau. Aksi bejat Temenggung ini pun kembali terganggu oleh kehadiran Singo Gledek yang ingin ikut sayembara sekaligus menebar fitnah kepada Permadi. Saya datang kemari mau ikut sayembara. Temenggung, Ling Wei terbunuh sehabis diperkosa oleh Permadi. Setan alas. Permadi. Ternyata fitnah tersebut sudah sampai ke perguruan Tanjung Seto. Permadi pun dibuli dan diusir oleh kakak beradik dan gurunya tersebut. Lalu kau perkosa dan tega membunuhnya. Pergi dari sini. Namun belum jauh berjalan, Permadi kemudian dihadang oleh anak buah Temenggung dan Singo Gledek. Ia pun tak berdaya. Tubuhnya diikat bak membawa seekor babi hutan. Ini dia babinya. Cukup gemuk, Temenggung. Keesokan paginya, tubuh Permadi diikat di atas pohon kelapa di hadapan para pendekar yang ikut sayembara. Nampak istri Temenggung main mata dengan Singo Gledek. Baiklah para hadirin, peserta pertama, pendekar dari Gunung Lau melawan pendekar dari Gua Karang. Bidadari dari Gunung Lawu. Sebelum bertarung, kedua pendekar tersebut pun lalu menghajar Permadi. Pertarungan antara bidadari dari Gunung Lawu melawan setan hitam dari Goa Karang berlangsung sengit dan menghibur.
Satu persatu para pendekar turun gelandang dan mencari lawannya masing-masing. Setan hitam pun terpenggal kepalanya. Tak lama muncul seorang pendekar mungil yang menghentikan pertarungan tersebut. Berhenti semua, berhenti. Maaf, Temenggung. Rupanya ia bernama Joko Kentut yang namanya dicatut oleh pendekar lainnya. Siapa kau? Sama saya Joko Kentut. Saya mencari orang-orang yang mengaku nama saya. Hiat! Saya Joko Kentut. Kedua Joko Kentut ini lalu mengeluarkan ajian dahsyatnya dan membuat semua orang terguncang menahan bau busuk. Esoknya, di hari kedua pertarungan, mempertemukan pendekar parang panjang melawan pendekar garda berduri. Pendekar parang panjang yang memenangkan duel lalu menantang Singo Gledek. Namun tiba-tiba sebuah timah panas menerjang batok kepalanya. Rupanya si penembak misterius tersebut punya dendam pribadi kepada Temenggung Trenggono. Anak buahmu menculiknya. Kau perkosa berkali-kali, bukan? Dia calon istriku. Melihat nyawa bosnya terancam, Singo Gledek dengan sigap melompat dan menahan terjangan peluru dengan senjatanya. Ia pun kemudian melesat terbang untuk menghadang peluru berikutnya. Hei, Singo Gledek, hari ini kau kuangkat menjadi tangan kananku. Malam harinya mereka pun merayakan aksi penyelamatan oleh Singo Gledek dengan pesta tuak sampai teler. Singo Gledek dan selirnya Temenggung melimpir mencari tempat. Sementara itu muncul Santi yang mengendap-endap untuk membebaskan Permadi. Suara seluring kembali terdengar membangunkan semuanya, termasuk Singo Gledek dan si selir yang terganggu. Kau kumpulkan pendekar, mana yang mati kumpulkan darahnya dan bakar mayatnya. Pasti seruling itu mendekat. Temenggung Trenggono pun lalu memerintahkan para anak buahnya segera membakar para pendekar yang tewas tadi siang. Ia kemudian melakukan sebuah ritual dan tiba-tiba muncul bola api yang mengarah ke tandunya. Tandu tersebut pun melayang sendiri. Nyatanya di dalam tandu Singo Gledek asik dengan sang selir. Rasanya seperti melayang. Betapa murkanya Trenggono melihat hal tersebut dan langsung menghajar Singo Gledek serta menghabisi selirnya itu. Tiba-tiba muncul Ki Cokro Rekso yang seakan-akan ingin menolong muridnya ini. Cokro Rekso, jangan lindungi dia, harus mati. Ki Cokro kemudian membeberkan rahasia. Jika ingin seruling sakti tersebut muncul, maka Permadi juga harus dibakar hidup-hidup. Apa mungkin dia kunci mendapatkan seruling itu? Setelah mengetahui hal tersebut, Trenggono langsung menikamkan kerisnya ke tubuh Ki Cokro Rekso. Kau yakin Permadi bersalah? Apa yang ada dalam lubuk hatimu? Permadi. Permadi pun diseret untuk dibakar hidup-hidup. Santi yang mengintai lalu melesat dan menerjang para pengawal Trenggono.
Namun gadis tersebut berhasil dilumpuhkannya dan terdengar suara Seto Mandrawa. Dia harus bertarung dengan pengawal atau dengan kamu. Esok harinya Permadi yang wajahnya terbakar ini harus bertarung satu persatu melawan para anak buah Trenggono. Ki Tanjung Seto muncul berniat membebaskan Santi dan Permadi, namun ia terkena jebakan. Trenggono lalu mengadu guru dan muridnya ini untuk saling menghabisi. Ayo bertarung. Melihat keduanya tak serius bertarung, Trenggono lalu menghantamkan naga dalamnya. Tubuh Ki Tanjung Seto tertancap batang bambu, kaki Permadi pun sama. Trenggono lalu menghampiri Santi dan membawanya ke sebuah gubuk di tepi pantai. Tiba-tiba muncul Seto Mandrawa sembari meniupkan seluring naga saktinya. Trenggono dan Joko Kerdil lalu menghampiri tandunya yang bergerak-gerak, sementara Permadi mencabut bambu yang menancap di kakinya. Ayo masuk. Ayo sini Trenggono. Dia ambil. Joko Kerdil terbakar hebat. Trenggono yang penasaran berusaha meraih seruling tersebut. Joko Kerdil. Joko Kerdil. Naas naga tersebut melukainya. Ia pun mengerang kesakitan sembari memegang seruling naga sakti. Seto Mandrawa lalu menghampirinya. Karma telah menimpa dirimu, saudara kembarku yang laknat. Suling ini bukan hakmu. Mandrawa kemudian mengambil seruling naga sakti dan berlalu pergi. Permadi dan sang guru selamat bersama Santi dan akhirnya film ini pun tamat.